Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Novi selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer, lalu teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbankan di Indonesia yang telah kami diskusikan sama-sama. Kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Melia Rahmawati, lalu ada rekan saya Nabila Putri Rahmadini, lalu ada Nando Pratama, Octavia Suci Ramadhani, dan juga Safina Alifah Putri. Baik, langsung saja kami mulai ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula perbankan. Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan ini sudah ada pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, yaitu zaman Babilonia, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Namun kegiatannya terbatas pada kegiatan meminjamkan emas atau perak dengan tingkat bunga sekitar 20% per bulannya. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Temples of Babylon. Setelah zaman Babylon, pada sekitar tahun 560 sebelum Masehi, Yunani juga berdiri lembaga semacam bank yang disebut dengan Great Temple. Jika kita telusuri sejarah dikenalnya perbankan, itu dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin ya, penukaran uang itu hanya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Nah, kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama perdagangan valuta asing atau money changer. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi nih menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang itu adalah kegiatan simpanan. Nah, berikutnya kegiatan perbankan itu bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang. Nah, uang yang disimpan oleh masyarakat kemudian oleh perbankan itu dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank yang lainnya pun juga menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kemudian akibat dari kebutuhan masyarakat yang akan jasa keuangannya semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin lama semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun di negara yang berkembang. Oke teman-teman, selanjutnya ada sejarah perbankan di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang sejarah nih, pasti tuh bakalan panjang banget ya kan? Soalnya tuh ya, perbankan di Indonesia udah ada sejak tahun 1700-an, udah sekitar 300 tahun lalu ya teman-teman. Nah, oke, jadi langsung aja saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perbankan di Indonesia. Nah, lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada sekitar tahun 1746, VOC mendirikan The Bank van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya, The Bank van Lening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya, pada tanggal 1 September 1752 didirikan The Bank Current and Bank van Lening. Namun, The Bank Current and Bank van Lening juga tidak dapat beroperasi dengan baik, yang berakhir dengan kebangkrutan. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris setelah masa pemerintahan Herman William Daedalus dan Jansen. Sejarah mencatat ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda. Bank tersebut adalah the Javasche N.V., the Prosper Bank, Hulp and Spar Bank, the Eskomtel Bank, and the National Handelsbank, the Algemene Volkskrediet Bank, dan Nederland Handelsmaatschappij Bank. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia adalah the Javasche Bank. The Javasche Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada The Javasche Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya itu ditandatangani oleh pemerintahannya sendiri. Sejak saat itu, The Javasche Bank dikenal dengan Bank of Issue.
atau bank sirkulasi. Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, Dijavaskia Bank ini memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini disebabkan Dijavaskia Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Nah, beberapa tugas yang dijalankan oleh Dijavaskia Bank itu antara lain mendiskonto wesel dan surat utang jangka pendek, kemudian mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, menyimpang dana devisa, dan menjadi pusat clearing. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian di Indonesia, bank asing lainnya pun akhirnya mulai beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu seperti The Chartered Bank of India, Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Yokohama Special Bank, Taiwan Bank, Mitsui Bank, China and Salter Ltd, and Overseas China Banking Corporation. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang yang beroperasi pada saat itu. Namun, ketika Jepang menguasai Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina dilikuidasi oleh pihak Jepang. Pada saat itu, Jepang hanya ingin mengendalikan seluruh keuangan pada satu bank. Nah, bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, bank yang dioperasikan oleh Putra Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Dijavaskia Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Meskipun pada saat itu Dijavaskia Bank masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing. Pada akhirnya, di tahun 1951, Dijavaskia Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sejak Indonesia merdeka dan Sekutu berhasil mengalahkan Jepang, akhirnya bank-bank Belanda dan bank-bank asing kembali beroperasi. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kepada bank Belanda yang di Indonesia. Dijavaskia Bank masih beroperasi sebagai bank sentral dengan berkedudukan sebagai bank usaha swasta. Nah, akhirnya pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Undang-undang tersebut dikeluarkan karena mengingat bahwa Dijavaskia Bank itu masih berbadan hukum sebagai perseroan terbatas, belum bisa leluasa dalam menerapkan kebijakan perekonomian. Seiring waktu berjalan, pemerintah Indonesia melakukan pemantapan kedudukan Bank Negara Indonesia. Akhirnya, ketika konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda itu setuju untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi bank umum, yang awalnya menjadi bank sentral. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan membahas pengertian bank. Pasti teman-teman udah pada tahu dan kayak ketika mendengar kata bank itu sendiri pasti teman-teman langsung mikir bank itu tempat buat nyimpan uang, tempat kita nabung, lalu kita bisa ngambil tabungan kita dan kita akan mendapatkan bunga gitu. Itu mungkin ada beberapa yang tersirat di pikiran teman-teman sekalian ketika mendengar kata bank gitu. Saya juga sebelumnya seperti itu. Tapi di sini saya akan membahas yang pertama itu berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Lalu secara umumnya itu bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya gitu. Lalu menurut standar akuntansi keuangan 2014, itu bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, seperti itu. Tapi kalau secara umumnya ya berarti badan usaha yang menghimpun dana itu lalu menyalurkan lagi kepada masyarakat, seperti itu. Baik, selanjutnya ada fungsi dan tujuan bank. Tapi di sini saya akan membahas fungsinya dulu. Yang pertama ada agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, trust baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi kita harus jadi agent of trust, kita harus bisa bikin masyarakat tuh percaya kalau misalkan mereka aman gitu nyimpen dana di bank tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada agent of development, di mana di sini kemampuan bank untuk mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi dan distribusi dan dengan menggunakan media uang. Nah, kita harus bisa mengajak dan bikin mereka tuh bisa interest gitu buat investasi ataupun menanamkan ataupun menabung di bank kita gitu. Lalu yang ketiga ada agent of service. Di sini lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat. Contohnya transfer e-banking sama kartu debit dan juga transaksi secara tunai. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari bank tersebut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kegiatan utama bank ini kayak hampir mirip-mirip sama poin sebelumnya. Kita menghimpun dana lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ini kayak berkaitan gitu antara poin pertama dan poin kedua, yang mana mereka ini tujuannya sudah saya jelaskan di kegiatannya, yang kegiatan bank sebelumnya, di slide sebelumnya gitu, kayak mirip-mirip gitu. Nah, terus yang ketiga ada pelayanan dan jasa perbankan, di mana selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa kepada nasabah. Seperti tadi, transfer, pemindah bukuan, penagihan surat berharga, dan sebagainya. Produk-produknya ada bank garansi, atau nih kayak jaminan pinjaman gitu. Terus habis itu ada lending atau pinjaman, falas, atau pasar valuta asing gitu. Kayak kita kalau mau tukar uang, kita mau ke luar negeri, kita tuh tukar rupiah sama dolar ataupun sama won dan sebagainya. Nah, terus abis itu ada transaksi yang memperdagangkan mata uang. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pasar valuta asing, yang mana kita bisa menukar uang atau bisa juga kayak dari dolar ke rupiah atau dari rupiah ke dolar, seperti itu. Nah, setelah kelompok kami meriset, juga ada beberapa tujuan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional beserta peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, karena emang ini berkaitan sama kegiatan utama bank tersebut, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan bank, di mana yang pertama itu penghimpunan dan penyaluran dana. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Jadi kalau misalkan masyarakat itu percaya pada bank tersebut, maka akan ada tingkat pendapatan dari penyimpanan dana masyarakat tersebut, dan pelayanan yang diberikan oleh bank kepada si penyimpan dana tersebut juga harus baik gitu, supaya kepercayaan mereka meningkat kepada bank tersebut. Lalu yang kedua ada penggunaan dana yang telah dihimpun sebagian besar berasal dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga, seperti itu. Lalu untuk kebutuhannya itu memperoleh penerimaan dalam rangka menutup biaya-biaya lain, maka bank mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kebijakan penghimpun dan penggunaan dana. Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana tersebut. Oke. Lalu ada kredit bank. Kredit bank di sini, kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana tersebut. Lalu tapi di sini ada yang berupa prinsip syariah dan tidak berprinsip syariah. Seperti contohnya bank sentral dan bank syariah itu berbeda. Seperti itu. Nah, terus fasilitasnya itu bisa pinjaman tunai atau cash loan, misalnya bank garansi dan letter of credit. Bisa juga berupa mungkin deposito dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada clearing. Clearing merupakan pertukaran warkat atau data keuangan yang elektronik antar bank, baik atas nama bank tersebut maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Itu adalah beberapa kegiatan bank yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini tentang bank.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana bank. Jadi, yang pertama itu ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang pertama itu ada simpanan giro. Simpanan giro itu simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan hanya bisa diambil ataupun dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera. Yang kedua itu ada simpanan tabungan, yaitu simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu tanpa adanya batasan waktu. Terus yang ketiga itu ada simpanan deposito, yaitu hampir sama dengan simpanan giro. Karena simpanan ini memiliki jangka waktu tertentu untuk bisa dicairkan dan tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah, yang kedua itu ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Jadi yang pertama itu ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam rangka menunjang program pemerintah. Jadi yang kedua itu ada pinjaman antar bank atau yang bisa disebut dengan interbank borrowing, yaitu pinjaman yang diberikan suatu bank kepada bank lainnya yang terjadi karena bank peminjam kekurangan likuiditas ataupun modal, sedangkan bank pemberi itu kelebihan likuiditas. Nah, jadi yang ketiga itu ada surat berharga pasar uang atau biasa disebut dengan SBPU, yaitu instrumen pasar uang yang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank dan ditandatangani oleh nasabah yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil di Indonesia. Yang menjadi bank sentral adalah Bank Indonesia. Kalian tahu nggak sih fungsi dari Bank Indonesia sendiri itu apa? Jadi, Bank Indonesia memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan nilai mata uang, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta melaksanakan memberikan persetujuan dan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, yang kedua itu ada bank umum. Bank umum adalah badan usaha bidang keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan, baik secara konvensional maupun syariah. Kegiatan bank umum ini termasuk memberikan jasa penyimpanan, pembayaran, hingga pinjaman kepada masyarakat. Bank umum memiliki dua jenis, yang pertama ada devisa dan non-devisa. Yang pertama, bank devisa adalah bank yang disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Oleh karena itu, bank devisa memiliki kelebihan, yakni bisa menawarkan produk atau jasa berkaitan dengan mata uang asing, misalnya melakukan transfer uang ke luar negeri, jual beli valuta asing, serta transaksi ekspor dan impor. Nah, di sini juga ada fungsinya nih. Fungsi-fungsinya itu ada mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral, terus juga ada menyediakan jasa penyimpanan dan dana barang berharga gitu. Terus juga ada menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran dan membantu dalam transaksi internasional. Yang ketiga itu tuh ada kegiatan bank umum. Jadi yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya itu ada simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka gitu ya. Terus juga yang kedua sebagai tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Contohnya itu ya sertifikat tanah atau surat-surat penting lainnya yang dirasa berharga dan berjumlah banyak. Terus yang ketiga itu memberikan layanan kredit, contohnya pinjaman-pinjaman yang diatur dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan yang bank sendiri itu ditentukan. Contohnya itu dari bank umum itu ada BRI, Mandiri, BNI, sama BTN. Nah, yang ketiga itu ada bank perkreditan rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini hampir sama dengan bank umum. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga bank dan jenisnya. Bunga bank sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kedua jenis bunga beda.
atau bertolak belakang, di mana bunga simpanan diberi sebagai hak kepada nasabah, merupakan pemberian kewajiban yang diterima nasabah dari bank. Jenis-jenis bunga sendiri itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada suku bunga tetap. Suku bunga tetap itu bergerak secara konstan dan tidak berubah sampai jatuh tempo. Periode kreditnya habis. Yang kedua, bunga mengambang. Suku bunga mengambang pergerakannya itu menyesuaikan dengan situasi pasar yang selalu berubah-ubah. Lalu yang ketiga ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif sendiri bekerja dengan menghitung sisa dari keseluruhan pokok pinjaman setiap bulannya, seiring dengan terjadinya penyusutan akibat pengurangan jumlah pokok pinjaman karena telah dibayarkan. Lalu yang keempat ada suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah suku bunga yang menghitung pengaturan terkait jumlah akhir angsuran pokok yang kemudian ditambah angsuran bunga dengan total pembayaran yang sama tiap bulannya. Lalu yang terakhir suku bunga datar. Suku bunga datar sendiri itu suku bunga yang menghitung total pinjaman di awal sebagai landasan untuk menentukan besaran bunga yang harus dibayar. Artinya, jumlah bunga tetap sama dari awal hingga periode angsuran berakhir. Selanjutnya itu ada materi tentang jenis-jenis tabungan dan manfaat tabungan sendiri. Jenis tabungan sendiri di sini saya akan menyebutkan kurang lebih ada 10. Yang pertama ada konvensional. Tabungan konvensional sendiri adalah salah satu jenis tabungan yang paling banyak yang ada di Indonesia. Tabungan konvensional sendiri menjadi jenis tabungan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Karena fasilitas yang memudahkan nasabahnya dalam menyimpan uang, kayak ada fasilitas kartu ATM, buku tabungan. Selain itu, tabungan konvensional juga mudah diambil kapan saja, tanpa terikat jangka waktu. Bisa lewat mesin ATM maupun telepon. Ada tabungan investasi. Tabungan ini digunakan tujuannya untuk berinvestasi, tidak hanya sebagai simpanan saja. Bank pun menyediakan produk tabungan investasi yang bisa dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan. Contoh tabungan itu kayak deposito serta tabungan saham. Lalu yang ketiga ada tabungan berjangka. Pada tabungan berjangka, nasabah terikat oleh jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak bisa mengambil uangnya kapan saja. Ada jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, bank dan nasabah. Jika nasabah ingin menarik uang di luar waktu yang telah ditentukan, tentu akan terkena penalti. Lalu yang keempat ada tabungan giro. Tabungan giro ini biasanya dimiliki oleh perusahaan untuk kebutuhan bisnis. Manfaat dari membuka tabungan giro adalah untuk keperluan transaksi yang memerlukan cek biliet giro. Ketika membuka tabungan giro, nasabah tidak mendapatkan buku tabungan, melainkan dikirimkan rekening koran tiap bulannya. Lalu yang kelima ada tabungan haji. Seperti namanya, tabungan ini bertujuan untuk mengumpulkan uang guna keperluan haji dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu yang keenam ada tabungan anak. Sekarang ini di zaman sekarang kebutuhan anak akan pendidikan sangat tinggi ya. Orang tua perlu menyiapkan sejak dini untuk keperluan anaknya. Saat ini sudah banyak sekali bank yang menawarkan tabungan anak dengan setoran yang kecil. Hal ini bertujuan untuk membantu anak disiplin dalam mengatur dan mengelola keuangannya. Lalu yang selanjutnya ada tabungan valuta asing. Tabungan valuta asing adalah adanya tabungan nasabah dapat menyimpan, mentransfer, serta menarik dana dengan pilih. Biasanya tabungan valuta asing digunakan oleh nasabah yang kerap bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Lalu berikutnya ada tabungan bisnis.
Kamu bisa membuka tabungan bisnis baik untuk keperluan perusahaan maupun pribadi. Tabungan bisnis biasanya memiliki ketentuan jumlah setoran minimal yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Namun suku bunga yang ditawarkan juga jauh lebih tinggi. Selanjutnya ada tabungan pegawai. Tabungan pegawai pada umumnya sama dengan tabungan biasa atau konvensional. Namun bedanya tabungan pegawai ini diperuntukkan untuk bagi karyawan suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank tertentu. Lalu yang terakhir ada tabungan mahasiswa. Seperti namanya, tabungan mahasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin menabung. Sudah banyak sekarang bank-bank yang menyediakan tabungan untuk mahasiswa. Selanjutnya, setelah membaca, kita akan menjelaskan manfaat tabungan sendiri. Yang pertama, jika kita memiliki tabungan itu bisa mencegah kita dari hutang karena kita memiliki dana darurat tabungan kita. Lalu yang kedua itu untuk mengajarkan hidup hemat. Yang ketiga ada belajar disiplin dari menabung. Menabung dapat melatih kesabaran. Yang kelima, membangun karakter diri yang baik. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengenai sistem moneter di Indonesia. Di dalam pasar uang terdapat dua pelaku utama, yaitu kelompok kreditur atau yang menawarkan dana dan kelompok debitur atau yang membutuhkan dana. Pasar uang juga dapat dilakukan dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan perannya dalam proses penciptaan uang. Atas dasar ini, maka terdapat tiga pelaku utama dalam pasar uang, yaitu 1. Otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintah. 2. Lembaga keuangan berupa bank dan bukan bank. 3. Masyarakat, rumah tangga, dan produsen. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat penggunaan produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Nah, ada beberapa tujuan dari ekonomi moneter itu sendiri untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dari yang pertama, kesempatan kerja. 2. Kestabilan harga-harga, dan yang terakhir dapat diukur dari neraca pembayaran internasional.